lampu belum dinyalain lupa. Karena ibu duduk, saya juga untuk membawakan acaranya sambil duduk juga. Iya, acara hari ini adalah Tathib Ramadan Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, untuk hari ini kita pengajiannya istimewa karena acara ini gabungan dari pengajian yang hari Senin yaitu kajian duha digabung dengan pengajian Jumat. Jadi ini istimewa dan juga ceramahnya atau ibu ustazahnya juga istimewa, yang biasanya dari hanya kalangan di sekitar masjid kita ngambil dari luar. Jadi dan juga acara ini untuk mempererat silaturahmi kita. Sehabis dengan acara pengajian ini kita lebih mempererat silaturahminya. Kita mengadakan makan bersama. Istilahnya kalau dalam acara istilah di sini potram, ya. Jadi ini luar biasa untuk hari ini. Acara munggahan juga untuk menyambut Ramadan, sehingga kita juga dalam menyambut Ramadan, karena kita ketemu semuanya, kita akan diakhiri juga dengan salam-salaman, saling maafkan, sehingga kita dalam menghadapi Ramadan dalam hati yang bersih, kita sudah saling memaafkan. Untuk itu marilah kita untuk acara selanjutnya, yaitu yang kami hormati ustazah kita, yaitu Ibu Haja Ela. Belum apal ibunya, harus baca, nanti takut salah. Kamilawati. Iya, mohon maaf karena harus baca untuk biar tidak salah. Jadi pertama-tama kami ucapkan selamat datang dulu kepada Ibu Ustazah Haja Ela Kamilawati SPD untuk dalam mengisi acara di Tathib Ramadan ini, yaitu di Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Mu'awanah. Dan yang kami hormati juga kepada ustazah kita yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih. Dan juga yang kami hormati kepada ibu-ibu seluruh jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang kami sayangi. Dan tak lupa juga kami mohon maaf yang kami hormati ketua kita Majelis Taklim Al-Mu'awanah, yaitu Ibu Haja Uci Setia. Terima kasih kepada Ibu Haja yang sudah membuat acara hari ini. Dan tak lupa juga kepada di sini
Semangat. Semangat kita ya, ibu-ibu, karena kita tidak hadir, ya, harus semangat. Pertama-tama Sudah yang makan. kita panjatkan puji dan puji syukur Di Kemon aja terus yang sekali itu kan 15 kali itu terus 70 kali terus di Nuklir sehingga pada kesempatan ini jihad Kiat hebat. nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa sholawat, salam serta semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelum acara takbir Ramadan ini, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dibuka, maka perkenalkan saya Ibu Yunzer di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian mungkin ada sepatah kata dari Ketua MTI dan ceramah oleh Ustazah Hajah Ella Kaminawati SPD, sekalian ditutup dengan doa yang dulu biar kita berkah semuanya dalam acara ini. Kemudian penutup, sebelum penutup kita mungkin bermuhasabah untuk pertama-tama dan kita makan bersama yang sudah disediakan oleh panitia. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan makanan untuk kita. Dan juga kami juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi sehingga bisa terselenggara acara ini. Untuk menghabiskan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah dan saling tilawah oleh Ibu Nani Rohani. Surat yang akan dibacakan adalah Bu Dimas, oleh Bu Dimas. Surat yang akan dibacakan adalah surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 185. Kepada beliau kami persilakan.
syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari ketentuan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa dia sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu itu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dua yang telah membawakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan berkah. Amin. Untuk acara selanjutnya, karena ini sudah di-skip oleh Ibu Ketua Majelis Taklim kita, tidak ada mungkin mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Hawan. Untuk lebih singkatnya adalah kita menginjak acara intinya, yaitu mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustazah Hajah Ella Kamilawati SPD yang akan membawakan materinya, yaitu Ramadan dalam berbagai makna. Betul? Oh, perisai. Saung ada perubahan, ada perubahan ya. Tapi ibu-ibu sudah menerima materinya ya, Bu ya.
tinggal menyimak saja, mendengarkan. Jadi marilah kita membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ustazah kita. Kepada ustazah kami persilakan. Ya, ini aja lah. Makasih. Baiklah, ibu-ibu sudah di tangan makalahnya? Sudah ada? Ya. Ini live FB ibu, nanti ditayangkan ke YouTube nanti insya Allah. Sebelumnya mohon maaf, tadi makalah berbeda judulnya. Karena judul yang tadi disebutkan, Ramadan berbagai makna, itu sudah di live-kan, jadi sudah ada di sini. Jadi sekarang judulnya berbeda, tidak apa-apa ibu-ibu? Tidak apa-apa ya. Baiklah, terima kasih. Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak limpahan rahmat kepada kita sekalian. Intinya kita diberi kehidupan dengan berbagai kebutuhan yang dipenuhi oleh Allah. Dan saat ini kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini untuk melaksanakan berbagai kewajiban kita. Di antaranya yang ke-1 adalah tolab ilmu, yang kedua bersilaturahim, dan yang ketiga adalah memakmurkan bumi atau rumah Allah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, bahkan sampai nanti kita pulang kembali ke rumah masing-masing, banyak catatan kita di hadapan Allah sebagai amalan solihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi, baru kali ini bisa mengisi acara di Masjid Al-Mu'awanah ini ya. Di Cimahi itu suka muter-muter, ada beberapa titik, tapi kesini baru sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang baik bagi kita, dan mudah-mudahan juga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa menambah keilmuan juga wawasan ibu-ibu, khususnya dalam bab saum, insya Allah. Baiklah, judulnya adalah saum adalah perisai. Saum adalah perisai. Kalau orang Sunda bilang perisai itu adalah tameng ya. Tameng itu adalah hahalang begitu. Kalau kita melihat film kolosal yang perang itu, maka mereka ketika naik kuda, di tangan sebelah kanan ada pedang, di tangan sebelah kiri ada perisai. Perisai itu adalah bentuknya macam-macam, ada yang bulat ya, ada yang lonjong atau bagaimana. Yang penting itu ketika dipegang itu kenapa? Untuk menghalangi ya serbuan dari musuh, diantaranya ada panah, ada tombak atau apapun itu. Ketika nanti kena ke tameng atau perisai itu, maka tidak akan terkena luka dia itu yang perangnya itu. Jadi itulah perisai. Perisai itu adalah sesuatu untuk menjaga diri kita sehingga kita menjadi selamat. Dan dalam hal ini yang menjadi perisainya adalah saum ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saum itu adalah salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rukun Islam. Kita mengenal sekali bahwa saum itu tentu hukumnya adalah wajib ya. Dan semua akan tahu wajib itu apa. Di dalam definisi usul fikih disebutkan al-wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu adalah mendapat pahala jika dilaksanakan dan mendapat siksaan jika ditinggalkan. Jadi kita melaksanakan saum itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan karena kita ingin diterima ibadah kita, maka kita sejak awal mengetahui dengan pasti bagaimana saum itu, tata caranya ya, dan apa yang disebut saum itu, serta merta kita mempelajarinya supaya ketika melaksanakan saum itu benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, kita langsung ada hadis yang pertama di sini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh ibu-ibu, agak kecil-kecil tulisannya, mohon maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfus wala yashab wa fi riwayatin wala yajhal wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Ini ada arti puasa dan saum ya. Ini dari segi bahasa saja. Kalau puasa itu bahasa umum, itu bisa didapatkan oleh siapapun, bahkan orang luar Islam pun ada yang melakukan puasa. Tapi kalau kita suka mengambil istilah saum, ya saum itu adalah diambil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, as-saumu ya. As-saumu itu adalah saum. Bahkan ketika orang Islam ditanya apa saum itu, pasti harus tahu definisi saum itu apa. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini semuanya sudah tahu apa sih saum itu ya. Maka di dalam definisinya diantaranya adalah as-saumu huwa tarkusyurbi wal akli wa mubasyaratin nisa'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang disebut saum itu adalah meninggalkan minum, meninggalkan makan, meninggalkan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang disebut saum. Sekalipun kalau definisi itu emang banyak sih jenisnya, karena definisi itu adalah dibuat oleh para ulama dengan redaksi masing-masing, tapi tujuannya sama. Jadi yang disebut saum itu ada yang ditahan, 3 poin. Satu adalah minum. Minum itu kan halal hari-hari biasa, tapi di dalam bulan Ramadan hukumnya menjadi haram diminum. Kemudian juga makan, ibu-ibu, makan itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Bahkan tadi sudah diumumkan sehabis pengajian ibu-ibu mau makan-makan. Katanya adalah botram, ya seperti itu. Nah, atau yang disebut saum itu adalah tadi meninggalkan minum dan makan. Makannya ditinggalkan dulu, ditahan-tahan dulu. Dan yang ketiga adalah hubungan suami istri pun tidak boleh dilaksanakan, bahkan hukumnya haram. Dan waktunya ditentukan min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, itu dari mulai berkumandangnya adzan subuh, kemudian berakhir nanti ketika adzan maghrib, maka berakhirlah saum kita dan kita diperbolehkan kembali untuk makan, minum dan melakukan hubungan suami istri. Itu yang disebut saum ya. Nah, maka di sini disebutkan saum itu adalah perisai. Perisai itu adalah penghalang ya. Karena kita itu kalau ditanya mau selamat mau ya, mau celaka tidak mau begitu. Jadi diantaranya yang akan menghalangi kita dari api neraka itu adalah saum. Bahkan di dalam hadis-hadis disebutkan orang yang saum itu adalah orang yang luar biasa. Sampai nanti di hari kiamat Allah itu mencari-cari orang yang ahli saum. Ainat shaimuna, kata Allah itu. Ainat shaimuna, mana orang yang ahli saum? Ainat shaimuna, mana orang yang ahli saum? Dicari-cari itu kenapa? Mau apa? Mau diajak untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu adalah cita-cita kita yang sangat tinggi ya, ingin masuk ke dalam surga. Benar Ibu seperti itu? Benar. Ibu sudah daftar ke surga mana? Oh, harus daftar ya, harus ya. Jangankan ke surga ya, kita mau kemanapun kita harus daftar ya. Mau nonton konser daftar dulu, mau mudik ya beli karcis dulu, itu artinya daftar. Jadi daftar itu harus, apalagi ini ke surga, karena surga itu adalah tempat yang luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Karena disebutkan al-jannatu hiya darun na'imil muqimi. Surga itu adalah satu tempat kenikmatan. Jadi di dalam surga teh isinya kenikmatan ya. Siapa yang bikinnya? Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang dulu ketika di dunia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuh, biasa. Ya. Jadi surga itu satu tempat yang kita inginkan ya. Nah, salah satunya untuk kita bisa masuk ke dalam surga itu ya adalah harus terhindar dari hal-hal yang disebut dosa. Untuk menghilangkan dosa itu diantaranya adalah saum. Maka saum itu kita mengharap ridho Allah, tapi barang siapa yang diridhokan oleh Allah maka akan dengan mudah masuk ke dalam surga tersebut ya. Maka di sini menjadi perisai. Dan penghalang di sini, saum bisa menghentikan segala sesuatu yang kita lakukan dari dosa-dosa itu. Contohnya di dunia kita, sekalipun sudah menjadi muslim, sekalipun menjadi muslimah, kemudian pakaian sudah syar'i seperti ini, tapi dosa itu terus saja ada. Benar Ibu? Masih ada dosa-dosa? Masih atau banyak ya? Masih atau banyak ya? Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah manusia. Manusia di dunia itu tidak ada yang lepas dari dosa-dosa itu. Sampai Rasulullah menyatakan kullu bani adama khatta'una. Setiap bani Adam, setiap manusia itu semuanya pernah berbuat salah. Jadi kalau disebut semuanya berarti Rasul pernah salah ya. Nabi pernah salah. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ittiba tabi'ut tabi'in, ahli hadis, para ulama sampai ke kita pernah berbuat salah. Jangan menyesal menjadi manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang utama dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah melakukan dosa ada solusi. Solusinya apa? Wa khairul khatta'inat tawwabuna. Dan yang terbaik bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa adalah at-tawwabuna, melakukan taubat. Jadi taubat itu harus selalu ada, harus mendampingi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita sadar bahwa tadi melakukan dosa, cepat-cepat kita taubat. Maka kapan kita taubat itu? Bisa pagi-pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, atau perputaran waktu yang diberikan oleh Allah itu isilah dengan taubat. Karena Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang ahli bertaubat ya. Dan mudah-mudahan kita sekarang hadir di pengajian ini bagian dari taubat kita. Kenapa? Karena kita pernah berbuat salah, nggak tahu ya, salah ngomong mungkin, salah melihat mungkin, salah mendengar mungkin. Karena manusia itu salah melihat, salah mendengar, salah bersikap dan segala sesuatunya. Dan kita hadir di Majlis Taklim ini mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan kemarin atau tadi malam atau kapanpun itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut. Puasa itu adalah perisai. Maka orang yang melaksanakannya janganlah berkata dan berbuat kotor. Dalam kurung adalah rofas ya. Rofas, Ibu pasti sangat mengenal apa itu rofas. Kalau orang Sunda bilang itu adalah cawokah ya, orang Sunda bilang itu. Cawokah itu mengatakan kata-kata yang kotor, yang jurusannya adalah mengundang birahi. Rofas itu ya. Maka suka kita dengar sekali-kali ibu-ibu latah dengan kata-kata yang jeleknya itu. Karena sudah dibiasakan, maka di angkot dia masih bilang seperti itu. Di pasar masih dia ngomong seperti itu. Kok bisa ngomong seperti itu? Karena dia latah, karena kebiasaan itu ya. Nah, ini sangat dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena omongan manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya. Maka di dalam ayatnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kata yang keluar dari mulut seseorang itu ya, itu adalah akan dinilainya oleh siapa? Oleh rokib sebelah kanan, oleh atid sebelah kiri. Jadi wama yalfidu min qaulin illa ladaihi rokibun atid. Tidak ada satu kata pun yang meluncur keluar dari mulut seseorang, melainkan itu akan dinilai oleh rokib, dinilai oleh atid. Siapa itu rokib? Malaikat yang terus bertahan di sebelah kanan kita. Siapakah itu atid? Atid adalah malaikat yang bertahan terus di sebelah kiri kita. Mengapa mereka di situ? Karena disuruh oleh Allah, catatlah apa yang dilakukan. Kalau kita sekarang lagi baik-baik atau lagi buruk-buruk? Lagi baik-baik insya Allah. Karena kita berada di Majlis Taklim,
berniat untuk beribadah. Tadi kan sudah disebutkan silaturahim, dan ini termasuk melaksanakan tarhib Ramadan. Apa tarhib Ramadan? Itu adalah memberi semangat ya untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah yang sibuk mencatat amal kita di sini adalah malaikat raqib. Amin ya rabbal alamin ya. Lanjut kesananya ditambah. Janganlah berkata rofas tadi satu ya, yang tidak boleh berkata rofas itu. Kenapa? Karena tadi dicatat satu kata yang keluar itu dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka secara umum Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah tuh, itu ya, omongan itu dikaitkan dengan iman. Oh ya, berarti kita harus hati-hati dong kalau ngomong iya. Karena orang yang beriman ngomongnya akan begini, orang yang kafir ngomongnya bakal begini, orang yang munafikin ngomongnya bakal begini. Jadi omongan itu menjadi ciri, menjadi identitas diri. Karena kita sudah mengatakan bahwa kita itu orang yang beriman, maka kesananya falyaqul, kata Rasul itu falyaqul khairan. Kalau mengaku bahwa kita itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata khairan, yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam, begitu ya. Maka ada istilah kita mah, diam adalah emas. Nah, diam adalah emas itu yang mana? Berharga, karena dia tahu benar. Kalau saya ngomong tapi ngomongnya salah, nanti Allah marah. Kalau kita ngomongnya salah, nanti Rasul juga marah. Dan malaikat akan mencatat dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Makanya di dalam Al-Quran tuh dibahas tentang ucapan itu, ada qaulan ma'rufan, ada qaulan layyinan, ada qaulan sadidan, ada qaulan syadidan, ada qaulan thaqilan, dan banyak sekali. Pasti kita memilih ucapan yang tentunya akan menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat ya. Nah, yang menjadi hebatnya kalau kita ada di bulan Ramadan itu tidak berani menggunjing orang. Kalau saya boleh tanya, kalau menggunjing orang itu dosa tidak, Bu? Dosa. Ibu-ibu suka? Ulang ya. Saya bertanya aja, menggunjing orang itu dosa tidak sih? Dosa. Suka. Berapa kali? Gak tahu ya. Karena sangat banyak kita. Menggunjing orang, siapa yang diomongin itu? Bisa saudara kita, bisa adik kita, bisa kakak kita, bahkan ada seorang istri seneng banget ketika ngomongin suaminya ya. Di mana itu? Di mana aja kalau yang sudah biasa tuh kayak begitu. Padahal jangan diomong-omongkan, atukan itu namanya gibah ya. Gibah itu adalah dosa dan bisa mengurangi pahala yang kita kumpulkan sebelumnya. Pahala sholat, pahala saum ya, pahala sodako, pahala tolab ilmu, tiba-tiba jadi sedikit nilainya atau bahkan hilang. Kenapa? Karena seiring dengan itu dia tidak berhenti menggunjing orang. Tapi di bulan Ramadan ya, kita itu alhamdulillah tidak menghadiran. Boleh? Kurang jelas katanya Ibu. Ini aja. Tes. Satu. Jelas Ibu? Yang tadi ada gersek-gersek nih. Ya. Makasih. Ya, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai ghibah ya. Jadi ghibah itu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang ahli ibadah bahkan ya. Kita itu ibadah setiap saat gitu ya, tapi tiba-tiba ibu-ibu ngomongin orang mah suka saja, tiba-tiba datang seperti itu ya. Oleh karenanya tadi disindir oleh Rasulullah, masa sih orang ahli ibadah ngomongin orang, padahal dengan menggunjing orang itu nanti pahala yang sudah kita kumpulkan bisa hilang sama sekali. Nanti di belakang ada satu hadis ya, bikin kita khawatir tapi nanti dibahas ya. Itu akan terbahas bagaimana apa bahayanya menggunjing orang atau dosa-dosa yang lain ya. Kita sekarang lanjut aja dulu ya tadi. Rafat yang pertama.
Dan jangan pula berteriak-teriak ibu-ibu. Itu adalah sohob. Sohob itu di dalam bahasa Arab berteriak. Kalau ngomong itu kenceng gitu suaranya. Kalau ibu-ibu yang di sini ada yang suka ngomongnya kenceng gitu? Ada? Kalau ibu lagi marah sama anaknya gitu. Kan kalau marah itu ngomongnya nggak pelan ya, kenceng ya Bu ya. Ngomongnya kenceng. Kan yang namanya ibu itu membangunkan anak ketika subuh itu ibadah yang luar biasa. Jangan menyebut bahwa saya itu bukan ustadzah loh. Jangan menyebut begitu. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan baik oleh seorang ustadzah atau bukan ustadzah, ya. Karena yang disebut dakwah itu adalah mengajak, membangunkan anak kita dari tidur. Kenapa? Karena ada kewajiban sholat subuh dan dia tidak bangun, maka ibu membangunkan, itu adalah sedang berdakwah. Kalau orang Sunda mah ngomongnya begini, sok geragugah bager kasem, geragugah menak jingo raja maningno, begitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya seperti itu. Bagus banget, santun banget ya. Terus yang namanya anaknya itu dia bangun sebentar, merem lagi, tidur lagi. Bisa jadi 2 kali membangunkan itu, bisa jadi 3 kali. Benar begitu Bu? Tuh kan, semua ibu itu mengalami seperti itu. Tapi Allah sedang menunggu, karena Allah itu sebenarnya kan ada. Pada waktu kita membangunkan itu Allah ada. Terus Allah melihat, coba kata-kata yang digunakannya itu santunkah atau kata-katanya bagaimana. Allah melihat saja, karena Allah itu melihatnya tanpa batas, mendengarnya tanpa batas. Dan kita mengenal nama Allah itu luar biasa, ada 99 yang disebut Al-Asmaul Husna. Jadi kalau mendengar bukan cuma mendengar, tapi maha mendengar. Jadi dihalangin dengan gunung, dengan lautan, dengan apapun, Allah tetap mendengar. Maka ketika kita membangunkan, Allah mendengar, manggut-manggut, karena ibu santun banget membangunkannya. Tapi ternyata ada banyak ibu-ibu yang tidak sabar ya. 1 kali dibangunkan masih baik-baik saja, 2 kali masih baik-baik saja, 3 kali masih baik-baik saja, pas keempat suaranya jadi kencang. Mohon maaf, ada bahasa Sunda yang kasar, ari maneh rek hudang moal, begitu ya. Ada kata-kata seperti itu. Ari maneh rek hudang moal, bahasanya kok jadi robah seperti itu? Maka malaikat loh, tidak sabar berarti. Padahal ibu tadi kata-kata itu sangat dipertaruhkan. Dan andai saja ibu membangunkan sampai 4 kali, itu yang jelas kita yang untung, karena dakwahnya jadi 4 kali berarti. Dakwah 1 kali saja bagus, apalagi ini 4 kali. Dan dia sabar. Dan kita tahu benar orang yang sabar itu adalah kekasih Tuhan. Disebut-sebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu ya ma'as sabirin, menyertai orang-orang yang sabar. Seperti itu ya. Jadi yang disebut pendakwah baik laki atau perempuan itu bukan hanya ustadz, siapapun punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah di bulan Ramadan nanti banyak sekali amar ma'ruf nahi munkar itu terjadi di mana-mana. Makanya kita kalau menyambut bulan Ramadan itu semeringah, kangen banget. Kenapa? Karena suasana Ramadan itu ibu-ibu apa-apanya baik saja ya, seperti tadi. Karena saum itu menjadi perisai bagi kita. Nah kemudian ditambah dalam sebuah riwayat disebutkan, dan jangan berbuat bodoh ya. Manusia itu jangan berbuat bodoh. Bodohnya itu gimana sih maksudnya? Kalau Allah sudah memberikan keterangan, Rasulullah juga seperti itu. Manusia kan pintar, manusia itu lebih pintar. Kenapa? Karena diberi akal. Hebatnya manusia itu diberi akal ya. Kenapa gitu dengan akal? Disebutkan di dalam kitab Bahrul Adab itu numayyizu bihal haqqo minal batili. Yang disebut akal itu ya fungsinya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi adanya akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti pagi ini ibu ada di sini, kenapa di sini? Sementara di luar sana tuh ada yang jalan-jalan, ada yang lagi di pasar sekarang, ada yang lagi olahraga. Tapi ibu menyimpulkan untuk hari ini wajib hadir di sini. Kenapa? Karena ini lebih baik daripada hal-hal yang lainnya, begitu. Sehari-hari juga sama, akhirnya dipilihlah semua itu, ngomong yang baik ya, kemudian bersikap yang baik, usaha yang baik, semuanya ingin baik terus. Kenapa? Karena itu antaranya adalah manusia dengan akalnya. Makanya dengan akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka di sini disebutkan jangan bertindak bodoh itu. Ada kalanya orang ditawarin
surga tapi ngambil neraka. Ada nggak di akhir zaman seperti sekarang? Banyak, ya, lebih banyak bahkan. Karena Rasul juga menggambarkan sebelumnya bahwa di akhir zaman itu, banyak sekali kedurhakaan, banyak sekali kemaksiatan, begitu. Dan kita sekarang sudah melihat semua itu, ya Bu ya. Semua itu melihat ada hal-hal yang sangat tidak pantas tapi terjadi juga. Mohon maaf ya. Ketika kita mendengar berita seorang bapak memperkosa anaknya sendiri, ada Ibu? Ada. Seorang kakek memperkosa cucunya sendiri, ada? Ada. Yang korupsi begitu banyak, yang main riba begitu banyak. Padahal mereka sudah diberitahu dari awalnya itu. Maka kalau dia menggunakan hal-hal yang tadi, ternyata hal yang dibenci oleh Allah, berarti yang ditanyakan akalnya bagaimana sih, gitu ya. Maka Allah suka nyindir-nyindir di belakang itu, afala taqilun, di belakang ayat afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Nah, menyindir seperti itu bukan berarti Allah tidak tahu bahwa manusia itu punya akal. Kan Allah sendiri yang memberi akal itu. Cuma peringatan, itu akal gunakan dong. Jangan sampai menjadi orang yang bertindak bodoh seperti itu. Yang salah kok dilaksanakan, yang benar kok ditinggalkan. Padahal kita tahu benar bahwa khairon itu ya kebaikan, bahwa syaron itu keburukan, itu akan imbas di akhirat nanti. Kita tahu benar Bu hadis, bukan hadis, ayat yang pendek yang begini nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sangat tahu ya, surat apa itu? Surat apa itu? Surat ibu-ibu tewa itu mah surat Idajul. Surat Idajul. Azalzala ya. Jadi ada judulnya Azalzala. Itu ayat pertama emang Idajul, tapi jangan karena ayat pertama malah jadi disebut surat Idajul. Ada judulnya ya, Azalzala ya. Nah, Ibu suka begitu. Ibu kalau sholat suka pakai surat apa ya? Surat Kulhu. Enggak ada surat Kulhu. Ada juga surat Al-Ikhlas ya. Oh surat ini surat Ina atau Ina? Bukan, tapi judulnya surat Al-Kautsar seperti itu ya. Nah surat Az-Zalzalah itu Ibu tidak panjang-panjang banget, tapi itu di akhir itu ada dua ayat yang berdempetan dan isinya mirip sekali. Yaitu ayat ke-7 dan ayat ke-8. Allah memberitahukan kepada kita, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya. Ada kata-kata famay ya'mal, barang siapa yang melakukan, ya. Melakukan apa gitu. Ada kata mithqala dzarratin, sekecil apapun. Bahkan orang suka mengatakan biji sawi. Biji sawi itu kekebul. Tahu enggak kekebul? Kebul ya. Nih di seputar kita itu sebenarnya ada ya kayak gitu. Molekul kecil, molekul juga kecil, ada kebul itu ya. Kalau kita kekepruk Bu di kamar itu ya. Kebetulan lagi dari atas ada cahaya kelihatan kan yang berterbangan itu. Oh ya, di seputar kita itu ternyata ada itu. Yang namanya mungkin bakteri di situ atau apa kecil. Nah, sekecil itu mungkin kita melakukan kebaikan sekecil itu ya. Nah, itu di belakangnya ada yaroh. Pasti dia akan melihat pahala dari kebaikan itu. Jadi yang ayat ke-7 ma khairon yang disebutnya itu. Kata-katanya sama fama ya'mal mithqala dzarratin di belakangnya yaroh ya. Tapi yang membedakan yang ayat ke-7-nya khairon, ayat ke-8-nya syarron. Jadi sekecil apapun kebaikan akan ada pahalanya. Sekecil apapun keburukan akan ada siksaannya kalau kita tidak bertobat dulu ketika hidup di dunia. Jadi artinya Allah menyuruh memilih, pilihlah mau khairon mau syarron. Maka pertanda kita itu punya akal, maka kita pilih yang baik saja, yang buruk jangan dipilih. Maka ketika orang salah memilih, Allah suka menyatakan afala taqilun, itu akal dikemanakan? Kok disuruhnya ke surga malah ke neraka? Aneh kan, bertindak bodoh seperti itu. Nah, maka kembalikan kepada kita akan menjadi manusia yang cerdas. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan akal dengan baik. Ya, itu yang dimaksud.
Maka dilanjutkan ke sananya. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi, boleh ibu garis bawahi kalau ada pulpen. Ada orang yang mengajak berkelahi, itu bisa terjadi dimanapun ibu-ibu. Kita lagi di jalan tiba-tiba orang itu mencaci maki kita, padahal kita tidak salah. Kita ada di jalan yang pas, tapi dia itu ya udah nyalip, ya udah marah gitu. Terus kita aneh loh, dia yang salah, dia yang marah. Suka terjadi bu seperti itu? Bisa terjadi di mana-mana. Mengajak berkelahi atau menghinanya, dua bu ya. Satu mengajak berkelahi, dua menghinanya, maka hendaklah dia berkata. Nah, ketika kita lagi saum itu ulah sarwana. Kalau ada orang yang ngajak berkelahi, jangan kita bertahan saja. Kenapa? Ini lagi saum loh, begitu. Aduh, ini lagi saum loh, begitu. Ya, jangan tiba-tiba marah. Sama atau dengan dia, apa bedanya ya? Maka di sini harus dikatakannya jawabannya, aku sedang berpuasa, ini soimun. Aku ini sedang tahu. Katakan kepada mereka seperti itu. Kalau mereka mengajak melakukan sesuatu yang salah sampai bisa 2 kali, ini soimun, ini soimun. Sesungguhnya aku sedang saum, sesungguhnya aku sedang saum. Nah ibu, yang dimaksud dikatakan begini teh jangan langsung dengan kata-katanya. Orang yang lagi marah terus kita bilang ini soimun, dia tambah marah, ngomong apa itu, gak ngerti mereka teh begitu mungkinnya. Mungkin bu di dalam hati aja, di dalam hati itu, ya Allah aku marah juga sih, tapi aku sedang saum. Kenapa kalau aku marah juga seperti dia, berarti aku menggagalkan saumku, itu yang dimaksud itu. Jadi kata-kata ini soimun teh buat diri sendiri, gak usah diomongin sama mereka. Artinya kita tahu benar, oh kalau kita marah sedang saum berarti bertindak bodoh, padahal tadi jangan bodoh kata Rasul itu ya, berarti ditahan. Maka jadilah kita orang yang sabar. Kembali kepada ayat yang tadi, innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Begitu, ya. Kalau saya boleh yang ada di sini, kenapa? Karena bingung ya. Kalau mengaku sendiri Bu Ella baru tanya ya, di komplek ini orang-orangnya udah sabar semua. Tahu-tahu di belakang ada yang ngomong pret, katanya ada yang bilang begitu di belakang. Siapa yang bilang begitu? Oh suaminya sendiri. Siapa bilang penyabar? Dia suka marah-marah loh. Kalau di rumahnya tuh marahnya paling gede, gitu ya. Ada yang seperti itu. Makanya kita suka menjawabnya insya Allah itu. Satu, kita tidak pernah sombong, tidak sombong. Jangan menyebut saya ini penyabar loh. Kalau kita mengaku sabar itu rasanya kita agak sombong begitu ya, atau kepedean begitu ya Bu ya. Nah, kalau menyebut belum sabar juga malu karena kita sudah lama tolak ilmunya. Makanya kita menjawab insya Allah, artinya kita punya niat untuk menjadi orang yang sabar. Ada juga yang di mana ya, ketika saya nanya sama mereka bilangnya, ngejawabnya bukan insya Allah. Ibu-ibu yang ada di sini udah jadi penyabar semua, on the way katanya ya, OTW, on the way, sedang di jalan. Maksudnya sedang menempuh, jadi sedang berusaha ingin menjadi orang yang sabar. Insya Allah ibu-ibu ada istilah ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Kita biasakan untuk menjadi ibu-ibu yang sabar. Insya Allah pada akhirnya kita akan dinobatkan menjadi orang yang sabar. Amin ya Rabbal alamin ya. Baik ibu-ibu, di sini ada penjelasan dari tadi karena ada kata rofat tadi ya. Kita punya definisi yang lebih lengkap di sini. Bisa jadi keilmuan buat ibu-ibu. Naon rofat teh begitu. Di bawah ada juga yang lainnya. Coba ya. Ar-rofatu kalimatun jami'atun lima yuridur rajulu minal mar'ati fi sabilil istimta'i biha min ghairi kinayatin. Begitu menurut kitab At-Ta'rifat. Rofat adalah satu kalimat yang menyatukan keinginan seorang laki-laki kepada perempuan. Pasti kita mengerti, keinginan seorang laki-laki kepada perempuan, ya, dengan jalan meminta kesenangan tanpa kata kiasan. Jadi kalau seorang suami meminta sesuatu kepada istrinya atas keinginan jiwanya, nafsunya, maka itu yang disebut rofat, ya. Dan tanpa suami dan istri pun seseorang bisa mengatakan itu. Ada seorang yang mendapat kepuasan ketika ngomong-ngomong yang hal-hal yang seperti itu.
ngomongin yang tidak baik, ngomongin yang jorok, ngomongin yang cawokah, tapi ada kepuasan tersendiri. Ibu suka ada kan seseorang yang seperti itu. Kalau omongannya gicek di kadinya, kok kenapa seperti itu? Karena dia sudah terbiasa dan senang kalau ngomong seperti itu. Nah, itu yang disebut rofat. Padahal pada awalnya itu yang boleh mengatakan itu adalah suami kepada istrinya, boleh. Istri kepada suaminya, boleh. Tapi kalau orang lain dengan orang lain, nah itu artinya rofat itu maka berdosa hukumnya. Begitu yang disebut rofat, ya Bu ya. Nah, kalau suami kepada istri, istri kepada suami boleh dalam hal-hal tertentu, tetapi ketika saum suami pun dilarang untuk mengatakan itu. Jangan mengatakan sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan yang tadi. Karena apa? Karena rofatnya itu. Maka dilarang di situ. Orang baik suami, baik istri di dalam bulan Ramadan semuanya dilarang untuk mengatakan hal-hal itu. Karena dengan mengatakan hal itu, nafsunya, birahinya bisa bangkit dan itu bisa membahayakan saumnya. Gitu. Paham Ibu? Nah itu ya yang disebut rofat. Maka di belakangnya ada ini ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 197. Di sini juga ada kata-kata rofat. Kalau di sini di dalam urusan ibadah haji. Jadi di dalam saum rofat itu tidak boleh diomongkan, dan di dalam ibadah haji pun apalagi orang-orang yang sedang beribadah haji atau umroh tidak boleh mengatakan hal-hal yang bersifat rofat ya. Maka ibu-ibu kita akan baca pakai ta'awud ya, pakai ta'awud biar kompak. Tidak usah bismillah, dari ta'awud langsung kepada ayatnya. Ya Bu ya, mangga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq. Fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi ya. Kita tahu bulan haji. Nah, bulan haji. Jadi haji itu tidak boleh dilakukan di sembarang waktu. Makanya ada yang disebut bulan-bulan haji. Ibu ada yang tahu bulan haji itu bulan apa saja? Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuma 3 bulan ya. 3 bulan itu tidak sampai semuanya. Ada ulama yang berpendapat Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari Dzulhijjah. Itulah yang disebut bulan-bulan haji ya. Kok kenapa Syawal sudah disebut? Karena persiapan untuk beribadah haji itu disibukkannya itu di bulan Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau orang Sunda mah Syawal, Hafid, Rayagung. Begitu menyebutnya ya. Syawal, Hafid, Rayagung. Aslinya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu bulan-bulan haji. Nah, di sini disebutkan ya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok. Nah, ini rofat ya, berkata jorok. Rofasta yang tadi, sesuatu perkataan yang bisa membangkitkan birahi. Nah, itu terlarang sekali ketika kita sedang beribadah haji seperti itu ya. Ditambah lagi berbuat maksiat ya, apapun itu, dan bertengkar. Nah, bertengkar, berbantah-bantahan. Jadi kalau di dalam ibadah haji ada 3 larangan utama tadi, rofat ya, kemudian fusuk, kemudian jidal. Nah, itu terlarang sekali. Kalau sebelum ibadah haji kita suka ngomong begini sendiri ya, kita bergumam, masa iya sih orang yang beribadah haji kok masih bisa mengatakan rofat?
Kok sedang beribadah masih bisa marah-marah gitu ya kalau sebelumnya. Ternyata sesudah ke sana kita terbukti itu semua. Di sana seueur pika amekeun ya. Di sana seueur pika banyak sekali orang yang bertengkar. Kenapa seperti itu? Karena kalau di sana kan seluruh bangsa hadir di situ ya. Allah yang menciptakan bangsa-bangsa, menciptakan suku-suku bangsa hadir di situ dengan berbagai karakter, maka terjadilah pertengkaran ya, perbuatan rofas, perbuatan jorok atau apapun. Itu di dalam ibadah haji ya. Kemudian ditambah kesananya ya, segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya pasti. Apa yang kita lakukan di Mekah, di Madinah atau di sini, di Cimahi, di rumah kita, di luar rumah, Allah pasti terus mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah itu kan tidur tidak pernah, ya, terus ngantuk tidak pernah. Maka diabadikan di satu ayat la sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Yang suka ngantuk siapa? Kita. Di mana paling enak ngantuk? Di mana paling enak ngantuk? Di majlis taklim ya. Ustadzah lagi ngomong ini galeong ke sebelah kanan gitu ya. Galeong ke sebelah kiri ya. Kebetulan ada yang sebelah kanan ngasih permen, ibu ngantuk ya. Iya, aduh ngantuk kurang tidur semalam ini. Kebetulan ada permen. Galeong lagi ke sebelah kanan, galeong lagi ke sebelah kiri. Ibu masih ngantuk ya? Iya, ini masih ada kok permennya. Sampai habis 8, udah habis 8 dia minta lagi, ibu masih ada, cek anu di pentaan teh meuli ku sorangan begitu. Seperti itu. Tapi ibu-ibu gimana lagi atuh dah? Ujug-ujug aja ngantuk itu. Cuman kalau sekarang boleh bertanya, Bu Ella masih kelihatan kan? Masih kelihatan, masih, berarti belum ngantuk ya. Kalau nanti udah ngantuk maka kelihatan Bu Ellanya semakin mengecil. Loh, kok mengecil? Loh, kok mengecil, tiba-tiba menghilang aja. Maka diberitakan ketika Bu Ella sedang ceramah tiba-tiba menghilang. Bukan Bu Ellanya yang menghilang, tapi matanya yang terpejam. Biasanya begitu ya. Dan ini rekayasa siapa? Setan lah, siapa lagi? Setan mah begitu. Soalnya melihat ibu-ibu itu udah panik saja dari awal. Duh, ini ibu-ibu mau kemana sih jam segini? Udah ngurunyung ke pengajian ya. Nah makanya malaikat itu yang sedang terbang di atas tuh dilipat itu, sayapnya tuh dilipat. Kenapa melihat ibu-ibu banyak yang datang, malaikat melipat sayapnya, mau apa? Turun ke sini. Maka yang ada di sini malaikat nggak tahu sebanyak apa di sini. Mau apa malaikat ke sini? Mau mendoakan ibu-ibu dan mau mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum. Selamat bagi kamu. Hei ibu-ibu, selamat bagi kamu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang ada di majlis taklim itu penuh sesak dengan doanya para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya. Cuman saya ngasih tahu ya, ada tidur 3 macam tidur yang dibenci Allah. Ya, 3 macam tidur yang dibenci Allah. 1, pada sholat subhi, sesudah sholat subuh ibu jangan tidur lagi. Ada yang suka tidur ibu-ibu? Dibencinya itu makruh, hukumnya makruh ya. Jadi kalau sesudah subuh itu jangan tidur. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang harus dikerjakan. Bapak-bapak juga seperti itu. Makanya ditahan ngantuknya itu ya. Jadi sesudah sholat subuh itu jangan tidur lagi. Olahraga atau menyongsong datangnya matahari. Karena Allah tiba-tiba mengatakan wadduha gitu kan. Wadduha, perhatikan duha ya. 1 itu, yang kedua ba'da sholatil asri, sesudah sholat asar ya. Itu tidak baik. Ibu tata sholat asar nama awal waktu, cuman sesudah itu bilang sama anaknya, ini mama udah sholat asar tapi mending ngantuk ya, dibangunin nanti ya pukul 5:30 begitu ya. Ke anaknya itu amanat, tapi itu tidur yang tidak baik dan dibenci oleh Rasulullah. Itu 2. Yang ketiganya tadi tidur di majelis taklim ya, tidur di majelis taklim. Jadi ada berapa? 3. 1 sesudah sholat subuh, yang kedua sesudah sholat asar, yang ketiga di majelis taklim. Nah, coba diperangi. Kenapa? Karena setan maunya di situ mencelakakan kita itu ya. Yang dilarang-larang oleh Rasul malah disuruh oleh setan. Yang dilarang oleh Allah malah disuruh oleh setan. Seperti itu sih adanya. Tapi berjuanglah. Tapi itu bukan haram Bu, hukumnya makruh ya. Makruh bukan haram. Kalau haram mah bahaya. Kalau haram mah berarti sampai disiksa.
Tapi kalau makruh itu enggak sih disiksa, cuman ibu kehilangan pahala, itu aja sih ya. Maka ibu-ibu lanjut ya. Nah bawalah bekal, kata Allah itu berbekal. Ibadah haji itu bekalnya ada 3 P katanya Bu. Ada fisik, pesak, fase ya. Ibadah orang yang beribadah haji itu bekalnya ada 3, fisik, pesak, fase. Fisik harus sehat, iya. Karena ibadah haji itu paling total itu ibadah badaniah kan kesananya itu. Maka ibu harus sehat kan, berulang kali dicek sama dokter. Ibu layak untuk pergi ya pergilah. Ibu layak untuk berangkatlah. Tapi kata dokter, Bu jangan deh, jangan sekarang. Ibu tidak aman ini. Seperti itu karena fisiknya diperhitungkan. Yang namanya mengelilingi Ka'bah 7 kali disebut tawaf itu kan lumayan capek. Saya ini tidak sampai karena biasa keliling alun-alun. Saya itu pagi-pagi beda lah alun-alun dengan Ka'bah ya. Pertama orang-orangnya tidak banyak. Yang kedua kalau mengelilingi alun-alun kan itu cuma olahraga biasa. Tapi kalau mengelilingi Ka'bah itu namanya beribadah. Salah saja tata caranya Allah sudah tidak menerima ibadah kita itu ya. Kemudian lagi mengelilingi Ka'bah 7 kali ya. Itu kan kita harus fokus gitu. Tapi kalau mengelilingi alun-alun kan bisa berhenti dulu, bisa apa beda ya gitu. Fisik, yang kedua fase. Kalau fase apa Bu fase? Pesak dulu. Yang kedua pesak mah ongkos. Kan ongkosnya banyak kalau kesana itu pesak ya. Yang ketiganya fase. Fase itu adalah ilmu ya. Jadi orang yang beribadah haji pertama badannya sehat, yang kedua uangnya, hartanya lumayan, dan yang ketiga adalah ibu ilmunya harus benar-benar dikuasai. Supaya apa? Supaya ibadah haji atau umrahnya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, garis bawah ibu takwa. Nah ya, kalau takwa itu sih bekalnya bukan hanya untuk ibadah haji sebenarnya. Ibu ke pasar bawa ketakwaan, ibu healing bawa ketakwaan, ibu di rumah bawa ketakwaan, harus dibawa kemana-mana takwa itu ya. Karena itu disebutkan tadi sok berbekal lah, tapi bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Maka salah seorang ulama mengatakan takwa kalau ditulis dengan bahasa Arab itu ada 4 huruf Bu, takwa ada 4 huruf ya. Kalau ditulis dengan huruf Arab, yang pertama ada ta. Nah, ta teh parahu titik 2. Ta ya. Abata. Nah, ta-nya 1. Yang kedua qaf ya, qaf, ta itu qaf. Yang ketiganya wawu, ibu-ibu wawu, dan yang keempatnya iya. Ya, sekalipun ianya sudah hilang titiknya. Titiknya udah hilang, tinggal wadahnya aja. Jadi takwid itu mah bahasa Sunda, beda ya. Kalau tawadu, satu yang taknya tawadu, yang kedua qaf. Qafnya singkatan dari qanaah. Pernah ibu mendengar kata qanaah? Ya, apa qanaah? Menerima apa adanya. Sepertinya ibu-ibu mah wajib ya. Kenapa? Karena ibu mah kan suka menerima uang dari siapa? Dari suami kita. Nah itu suami itu sebenarnya mau mendengar coba kata apa yang disampaikan oleh si ibu ketika dikasih uang. Ibu jangan dilihat dulu nominalnya, dikasih sama suami ibu apa yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Ketika diberi tidak usah dilihat nominalnya. Pertama ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Yang keduanya kepada suaminya, hatur nuhun Kang. Gitu kalau orang Sunda. Hatur nuhun Kang katampi wios sakedik oge. Doakeun we sing barokah. Bapak yang cari uangnya capek, muter sana muter sini, udah ada uangnya dikasih sama mama. Terima kasih banget Pak, jazakumullahu khairan. Nah orang yang qanaah teh begitu. Ibu begitu enggak? Begitu, insya Allah ya, insya Allah mengucapkan nuhun, terima kasih, terus doakan jazakumullahu khairan. Nah itu teh artinya sifat orang yang qanaah ya, harus seperti itu. Jangan buat banget mau dipasien sakedik. Aya nu kitu? Aya. Dikasih sedikit kata suaminya karena itu nge-grab misalnya dia itu ya. Cari-cari penumpang mah enggak tahu ya. Mohon maaf ya. Kalau ini hasilnya cuma segini enggak tahu. Bapak udah muter sana muter sini, keliling-keliling tapi penumpang pada enggak ada, enggak tahu ini cuma segini. Kata si istrinya baru disabet, baru zaman dulu mamahi dulu. Nah begitu. Bahasa Sunda kasar banget ya. Mamahi dulu begitu ya. Nah itu adalah suami yang jauh dari sifat qanaah kalau begitu ya, bahaya.
Jadi tawadu, qanaah, ada wa-nya itu waro'un. Waro'un itu adalah api selektif ketika mencari harta, ya, mencari harta. Karena harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada 3 sih sebenarnya. Dalam hadisnya itu innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, katanya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Tapi di antara yang halal dan yang haram ada yang syubhat. Apa itu syubhat? Samar-samar. Bingung ini syubhat ini gimana sih? Samar, tidak jelas. Disebut halal tidak jelas halalnya, disebut haram pun tidak jelas haramnya, maka jatuh-jatuhnya meragukan. Ya, kalau ibu-ibu berusaha tapi meragukan hati, tinggalkan itu harusnya. Kenapa? Karena menurut Rasulullah, faman waqa'a fis subuhati, faman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang sudah terjatuh di dalam hal meragukan tadi, samar-samar tadi, maka sebenarnya dia sudah terjatuh di dalam pengharaman atau selektif. Yang terakhirnya adalah ya. Kalau iya itu singkatan dari yakin, ya, yakin. Orang yang baik itu adalah orang yang merasa yakin terhadap Allah, keputusan Allah. Makanya ada yang disebut rukun iman juga, iman kepada Allah, iman kepada bla 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 semuanya. Merasa yakin kita di situ, maka insya Allah ibu-ibu kita akan menjadi baik-baik saja, ya Bu ya. Baik ibu-ibu, di bawah ada ada ayat Al-Qur'an. Kita akan baca artinya aja ya. Ibu nanti boleh membaca surat Al-Baqarah ayat kedua 187 di sini ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, ya. Itu sudah tidak dibahas, kita tahu itu ya. Cuman yang suka jadi pertanyaannya, ada yang tanya sama saya, ibu gimana ya saya melakukan hubungan dengan suami saya, tapi pas saya adzan subuh saya belum mandi. Nah, kalau pertanyaan begitu suka muncul ya. Gimana belum mandi janabah padahal adzan sudah berkumandang. Allahu Akbar, saya belum mandi, gimana itu dosa tidak? Ada yang pertanyaan seperti itu. Ibu kalau ibu ya mandi aja, kalaupun adzan sudah berkumandang. Kenapa? Karena mandi janabat itu hubungannya bukan dengan saum, tapi hubungannya dengan sholat subuh, ya, dengan sholat subuh. Jadi jangan seperti ini. Kalau dulu makan kita belum tahu ilmunya. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri itu harus mandi duluan. Mandi jam berapa? Coba jam 2 malam udah mandi. Nah, jadi katanya sebelum makan subuh itu harus sudah bersih. Enggak ada yang mau dari seperti itu. Sok aja makan sahur seperti biasa. Kalau kita mau mandi, mandilah. Badai keadanan itu jelas saumnya sah. Karena tidak mengganggu sih sebenarnya. Itu mungkin ya yang akan menjadi pertanyaan seperti itu. Nah, ibu-ibu di sini disebutkan, kalau disimpulkan aja ya, manusia yang berumah tangga suami dengan istri itu ada disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Nah, mereka istri-istri itu adalah pakaian bagi kamu wahai suami-suami, dan suami-suami itu adalah pakaian bagi kamu wahai istri-istri. Apa itu maksudnya pakaian di situ? Apakah suami dan istri harus tukeran pakaian begitu? Ya, bukan. Tapi fungsi pakaian itu adalah menutupi aurat, menutupi aib. Maka suami dan istri harus saling melengkapi di dalam menjalankan kewajiban di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, di dalam saum ibu-ibu yang payuna gugah saha? Yang paling duluan bangun siapa? Suami apa istri? Ibu-ibu biasanya. Emang seperti itu. Kenapa? Karena kita kan menghidangkan makanan-makanan itu. Tapi ada istri yang mengatakan begini kepada saya, ibu, saya mah diogo, takut suami saya teh. Oh ya, kata saya. Emang kenapa gitu? Kalau bulan saum teh saya mah enggak, bangunnya nanti aja. Terus yang bangun duluan siapa? Suami saya katanya. Suami saya yang ngangatin sayur, suami saya ngangatin ini. Jadi saya mah tinggal bangkit, gugah dan makan. Ya. Cek simkuring teh dina judulna dina hate teu boga kaera judulnya ya. Kenapa? Ya kan yang wajib menghidangkan semua itu adalah istrinya, bukan suaminya. Jadi yang begitu bukan diogo, tapi istrinya kehabisan pahala.
Padahal sebenarnya orang yang menghidangkan makanan untuk orang yang ahli saum itu pahalanya besar sekali ya. Oleh karena itu ibu-ibu pasti akan menambah pahala banyak pada bulan Ramadan itu, menyiapkan kolaknya, menyiapkan makanannya dan seterusnya. Kalau subuh-subuh yang pertama itu ada munggahan ya. Munggahan itu ada sahur, Ibu. Kalau saya tanya sahur itu hukumnya wajib apa sunat? Wajib apa sunat? Nah, kalau ibu-ibu yang masih samar teh ari bade ngawaler wajib sieun sunat nya. Ari bade ngawaler sunat sieun wajib, sunat gitu wajib gitu ya. Ibu sahur itu sunat ya hukumnya. Jadi kalau ibu mau saum tapi tidak sahur dulu, sah tidak saumnya? Sah, cuman kekurangan pahala ya. Jadi kalau diukur dengan pahala mending kene sahur daripada tidak sahur. Ya udah kita akan jelas mengatur kesehatan dan juga kita dapat pahala dari sahurnya. Perlu dibuktikan dengan hadisnya ada. Di hadisnya begini, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan ya. Sahurlah kamu sekalian. Kenapa? Karena di dalam sahur itu mengandung barokah ya. Di dalam sahur itu mengandung barokah. Apa itu barokah? Kebaikan. Jadi di dalam sahur itu mengandung kebaikan menurut kesehatan, kebaikan menurut pahala. Ya udah atuh mending kene sahur. Makanya sahur itu hukumnya sunat. Tapi orang yang tidak sahur dia tetap mendapat pahala dari saumnya karena yang disebut sahur itu adalah sunat seperti tadi ya. Enggak ibu-ibu ini dibalik saja ya, dibalik sebentar lagi itunya waktunya. Ibu-ibu ini yang ke satu ibu baca saja ya asohbu tadi. Naon asohbu itu ibu tinggal baca. Kemudian ada al-qitalu ibu baca. Nah di bawah ibu-ibu ada orang-orang yang ada hadis yang agak panjang. Ini kan keburukan nih hadis yang panjang ya bu ya yang di bawah ya. Nah kenapa jadi bangkrut? Kan tadi ada sholatnya. Kan tadi ada zakatnya, ada juga pahalanya. Iya, bagus itu 3 poin yang kita bawa pahalanya seperti ngagemol pahala banyak sekali ya. Tapi ketika dia mau masuk surga dicegal oleh orang-orang. Kenapa? Ternyata dia punya 5 kesalahan dalam dirinya ya. Ari kesalahan anak 5, ari kebaikan anak 3, seueur mana? Seueur 5. Berarti banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Maka di bawah ibu-ibu pika sieuneun cobanya. Ada orang yang datang dengan sholat tuh di baris yang keempat 1, 2, 3, 4 ya. Nah, membawa pahala sholat ada bu? Puasa dan zakat 3 poin. Namun ketika di dunia dia telah mencaci. Nah itu 1 mencaci maki. Jadi jangan sampai kita resep mencaci maki orang. 1 tabu itu menjadi dosa yang pertama, mencaci. Sholat-sholat, saum-saum, jakat-jakat, tapi mencaci orang pun sering. 1 mencaci maki. Kemudian yang kedua menuduh orang lain. Menuduh itu memfitnah ya. Menuduh seseorang berbuat salah tapi belum jelas kesalahannya. Memfitnah orang. 1 mencaci, 2 memfitnah atau menuduh orang, 3 makan harta orang lain. Jadi dia memakan harta orang lain yang bukan haknya. Ada terjadi bu di dunia ini? Ada. Orang yang mencuri kenapa haram? Karena memakan harta orang lain. Orang yang memakan harta anak yatim pun haram hukumnya. Ada orang yang menipu haram karena yang ditipu itu orang lain dan hartanya jadi dimiliki oleh kita. Jadi di sini makan hartanya harta yang haram ya. Kemudian yang keempat menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu bisa dengan membunuh ibu-ibu, apalagi itu menumpahkan darah membunuh, dan yang terakhirnya main pukul sama orang. Sabari ibu dosanya 5 ya. Nah tadi punya pahala 3, dosanya 5, maka dia habis, pahalanya habis ibu-ibu karena terjegal dengan dosa-dosa yang tadi. Ini menunjukkan kepada kita di bulan saum itu apalagi hilangkan yang tadi mencaci maki ya, menuduh orang apalagi. Yang untuk secara keseluruhannya saja tadi bisa hilang, zakatnya hilang, pahalanya, sholatnya hilang, pahalanya, saumnya juga hilang, apalagi ada di bulan saum ya. Oleh karena itu saum dengan pasti, saum dengan sangat sempurna, dan di bawah ditambah hadis yang terakhir ini yang di bawah. Coba Bu lihat.
Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a qa'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram. Nah, ini mah Ibu, satu saum tapi terus berkata dan berbuat yang dosa, ya. Berkata dosa, berbuat dosa padahal dia lagi saum. Tadi kan sudah dibahas di awalnya. Hari saum kan perisai, berarti saum itu harus bisa menghentikan dosa-dosa, baik ngomong yang dosa, mendengar yang dosa, atau bersikap yang dosa. Barang siapa orang itu terus melakukan kesalahan di dalam saumnya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya orang yang saum itu cuma kebagian laparnya saja, cuma kebagian dahaganya saja, sedangkan pahala dari Allah tidak kebagian karena habis dengan melakukan kejahatan dan dosa-dosa, ya. Nah, itu hadisnya. Bisa dipahami Ibu? Iya. Jadi kalau kita simpulkan perisai. Jadi karena saum itu menjadi perisai, berarti untuk apa kita saum itu? Untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Maka di akhir bulan Ramadan itu Ibu ada jaminan-jaminan kepada kita bahwa saum itu pun akan menggerus dosa-dosa kita, diampuni dari seluruh dosanya. Ada 3 untuk yang terakhir, ya. Ada 3 poin yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. 1. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Ibu hadisnya pasti susah ditulis, poinnya aja, ya. Yang pertama, saum harus benar-benar Bu. Jangan saum asal-asalan. Jangan saum abal-abal. Yang bagaimana saum yang hebat itu? Saum tapi teu ngomongkeun batur. Saum tapi teu pasea. Saum tapi teu gede bohong. Saum nata benar-benar khusyuk, ya. Karena apa? Karena imanan wahtisaban. Dia mengharap ibu-ibu pahala dari Allah. 1, karena ada keimanan di dalam hati, makanya mau saum. Pada saum itu ripuh, ya. Harus lapar, harus dahaga, harus lumseh. Tapi kenapa dilakukan juga? Karena ada iman di dalam hati. Ini Allah loh yang memerintahkannya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 183. Masa saya tidak saum? Karena yakin apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan menimbulkan kebaikan. Jadi 1 karena iman, yang kedua wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Yaitu syaratnya. Kebelakangnya ada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dengan saum yang sempurna seperti tadi, dosa-dosa kita yang sudah lalu terampunkan. 1 itu saum. Yang kedua ada kata-katanya beda. Man qoma. Kalau yang tadi mah man soma. Kalau sekarang man qoma. Qoma itu artinya berdiri asalnya, ya. Qoma yaqumu qiyaman. Qaimun maqumun, qum la taqum, maqamun maqamun, qima yuqamu. Artinya berdiri. Tapi berdiri di situ mah ibu-ibu yang namanya adalah tarawih, ya. Yang namanya berdiri di situ mah adalah tarawih. Barang siapa yang berdiri malam-malam pada bulan Ramadan itu artinya tarawih. Kalau saya boleh tanya, untuk ibu-ibu tarawihnya terbaik di rumah apa di masjid? Ulangi, bagi ibu-ibu tarawih yang terbaik di rumah apa di masjid? Di rumah sebenarnya. Untuk ibu-ibu mah, yang bagi bapak-bapak yang terbaik di masjid. Tapi kata Rasul, kalau ada ibu-ibu yang mau ke masjid jangan dicarek, jangan dihalang-halangi, silahkan. Cuman ibu juga hati-hati, jangan menjadi dosa ke masjidnya. Kenapa? Karena ibu marah-marah ketika imam baca yang panjang-panjang. Itu nggak boleh, ya. Mau masuk ke masjid aja sudah nanya, sekarang ustadznya siapa? Sekarang imamnya siapa? Yang kemarin, punten, yang kemarin bacanya panjang banget. Nah, jangan begitu, ya. Ibu saya kasih tahu aja. Ibu lagi sholat, kemudian imamnya panjang bacanya. Ibu jangan menggerutu, itu dosa. Ibu duduk aja kalau ibu sudah tidak kuat. Gek, bacali. Boleh gitu? Boleh. Karena ibu sudah, waduh, sudah limbung ibu. Udah sakit tuur, udah sakit apa saja. Duduk aja di situ. Nah, yang lain jangan komentar. Kata yang lain, kok ibu duduk? Jangan begitu, kan lagi sholat. Kata yang lain, ibu gak boleh ngomong, kan kita lagi sholat. Cek mahiji teh. Cek mahiji deui, mendingan aku tidak ngomong. Hancur semuanya, ya.
Jadi ibu tahu aja, tahu sama tahu kalau ibu duduk berarti ibu sudah tidak kuat berdiri. Nanti di rakaat berikutnya ibu kuat berdiri lagi. Kan ada hadisnya ada, sholli qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam tastati fa ala janbin. Salat sambil berdiri, kalau tidak bisa sambil duduklah, kalau tidak bisa sambil berbaring. Tapi kalau di masjid mah jangan berbaring atau piraku kacidan teuing berbaring mahnya, berdiri dan duduk. Nah, itu jangan menggerutu, Bu. Itu untuk ke masjid. Jangan sampai ibu mau ke masjid tapi malah berbuat dosa di masjidnya, jangan ya. Nah, itu saum ya, Bu. Saum dan berdiri taraweh. Nah, sama ke belakangnya. Barang siapa yang taraweh tapi dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, di belakangnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka ia akan dimaafkan dari dosanya yang sudah lalu. 2, terakhir man koma. Yang terakhir juga man koma, masih koma. Koma di situnya ada tambahan Lailatul Qadri. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi ujung nama sama Bu tadi, hadis yang tadi pendek-pendek ya. Cuman yang ini diartikannya apa? Koma, berdiri. Di situ mah berdirinya bukan berdiri sholat, tapi barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya, harus ingat tuh malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Peristiwa Lailatul Qadar itu luar biasa. Ternyata hadis yang terakhir, barang siapa ketika Allah mendatangkan Lailatul Qadar itu ibu teh lagi berdoa. Jadi koma di situ mah mungkin berdoa, berzikir, baca Quran, baca hadis-hadis Rasul, atau ibu-ibu berdoa terus. Apa saja yang ibu lakukan pada malam itu pas Allah datang memberi Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia diampunkan dari dosanya yang sudah lalu ya. Jadi kita di bulan Ramadan mengejar 3 poin yang tadi, saum, taraweh, menunggu Lailatul Qadar. Itu semuanya akan menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu, karena waktunya hanya sampai pukul 11, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan kita akan berdoa untuk keluarga kita, ya Bu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ibu-ibu lupa ya, guru kita tercinta Ustaz Dedeng, ibu-ibu hari ini berpulang ke rahmatullah. Guru yang luar biasa, guru kita semua ya, yang bergerak di bidang pendidikan. Beliau itu ahli bahasa, ilmunya sangat banyak. Pada hari ini berpulang, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat rahmat, mendapat maghfirah, dimaafkan dari semua dosa-dosanya, kemudian diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan dari keluarganya atau dari murid-muridnya akan ada pengganti sebagai generasi penerus bagi beliau. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, keikhlasan, dan bisa menjalani hidup dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya.
Nah doa untuk yang paling penting mah doa di sholatnya itu Bu ya. Tapi doa yang seperti ini kita mendoakan dengan bahasa kita sendiri juga tidak apa-apa seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan beliau, karena menurut berita beliau mau dimakamkan di Subang, karena beliau memang rumahnya di Subang atau orang Subang aslinya. Menurut berita yang pertama akan dibawa ke Soreang, katanya dari Soreang mau sholatkan di Masjid Pajagalan ya, Bandung. Kemudian dari itu akan dibawa ke Subang. Mudah-mudahan di perjalanan dari mulai di Bandung sampai ke Subang, mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya sampai dikurebkeunana di ditu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai sami-sami Ibu. Enggak. Udah, sini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, mengucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan materinya dengan gamblang-nya ibu-ibu sehingga ibu-ibu nanti gamblang jelas sehingga nanti ibu-ibu dalam menjalankan ibadah saum sudah ada berisenya, sudah ada berisenya, sehingga ibu-ibu akan menjalankan saum dengan mantap, dengan sudah tahu apa aturan-aturannya, sehingga ibu-ibu akan menjalankannya dengan penuh hikmah, penuh khusyuk, dan insya Allah saum ibu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya yaitu acara penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai hingga tibalah ujung penantian kita, yaitu kita akan makan bersama sambil kita bersilaturahmi. Jadi kita kalau kita bersalam-salaman takut waktunya kurang ya Bu ya. Jadi kita langsung kami mohon ibu-ibu, biasanya ibu-ibu akan ngambil nasi atau makanan langsung di selasar ini ya Ibu. Tapi sekarang sudah dikasih tempat di depan masjid sehingga kita bisa mengerium. Jadi bisa biar kita bisa silaturahmi lebih dekat lagi, karena kita kan pengajian Senin dengan Jumat, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk bersilaturahmi. Begitu ya ibu-ibu, jadi kita langsung ke depan aja. Ya, kami mohon nanti Bu Ustaz Ella bisa